Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Deddy Wolfries. Malam ini gua mau menginterview nih Ruli. Diculik. Enggak, Rul, gua nggak nyulik lu, tapi kan gua sebelumnya kan mengkonfirmasi kan. Iya. Kalau diculik beda, Rul. Makasih nih Rul atas kesempatannya Rul. Iya, untuk Bang. Gue jadi kaku gue mau wawancara ini Rul. Nah, kenapa gue mengundang Ruli? Ruli adalah salah satu temen gue dan teman adik gue juga. Dengan sebelumnya gue ngangkat temanya adalah perjalanan hijrah di kafe rumah mantan kafe rumah mantan di Veteran. Jangan lupa juga buat datang ya, di kafe rumah mantan. Rul, gua ngundang lu kesini, gua pengen tahu 2 poin Rul tentang lu Rul. Mengenai perjalanan lu dari kenapa lu memilih jalan seperti ini, ya nggak? Kenapa lu memilih jalan seperti ini? Sayang setahu gua lu dulu adalah di komunitas hip hop, yaitu Podium, di Podium. Nah, coba lu ceritain dulu dari awal. Dari awal lu tergabung di Podium dulu deh, gitu. Nah, mungkin ringkas aja kan. Ya, ringkas nggak masalah. Ibaratnya lu esai, lu jabarin sampai sedetail mungkin juga nggak masalah. Awalnya emang SMP tuh ya, kelas 3 tuh. Dulu tuh sempet ngeband punk kayak gitu-gitu. Cuman ngepang dulu. Oh iya. Mau hak dong. Cuman pas personilnya pada cabut gitu ya, wah tuh gue bete amat nih. Udah gitu kalau manggung kan repot ya, suka drummer nggak bisa, kata tiba-tiba nggak bisa, pusing kan gitu. Lu band lu apa dulu pang? Dulu namanya Soul of Angel. Bawain lagu apa lu pang gitu lo? Lagu No FX kayak gitu-gitu sih, tapi melodik ya, lanjut terus. 90s gitu. Terus? Nah, terus denger tuh booming, kayak bukan booming sih, saingan dulu tuh kan ada apa namanya, bukan Reverb Nation dulu mah, apa namanya? Gua nggak tahu. Iya, kayak semacam pemutar musik gitulah dulu tuh. MySpace. Dulu kan ada MySpace. Iya. MySpace kalah booming. Ada Reverb Nation tuh, gua di situ kok banyak band hip hop gitu. Ditambah ada band-band anak Serang gitu kan. Nah, gua dari situ tuh dapat influence, mulai cari tahu gitu kan. Ntar, jujur gue nih Rul, gue kaku nih. Gue wawancara kaku nih. Gue kayak mau wawancara pejabat gue begini. Ya udah. Maksudnya keluarin lo biar. Apanya nih? Kalau ada guru dimasukin. Ya terus. Nah, dari kenalan dari band-band Serang itu gitu kan. Nah, gue coba pengen cari tahu tongkrongannya gitu kan. Di mana nih tongkrongannya? Nah, ketemulah. Dulu tuh setahu gue kalau di Podium tuh cuman break dance. Gue nggak tahu kalau ada hip hop, raps gitu, graffiti nggak. Nah, ternyata di situ komplit gitu. Gue kesinggungan di situ, main mau masuk SMA, dan dari situ mulai dari SMA lah sampai. Wah, lu poser lu berarti lu. Poser lu dari. Semua pasti ada masanya itu poser. Dari punk ke hip hop lu. Lanjut. Nah, dari situ bersinggungan di sana, mulai itu gue pengen di musiknya gitu kan. Ini uniknya tuh dia bikin musik sendiri gitu kan. Emang punk nggak bikin musik sendiri loh? Iya. Kan bikin musik sendiri juga kolektif. Iya. Nah, kalau hip hop kan bisa satu bundel sendiri. Oh iya benar. Terus? Nah, dari situ mulai explore, dari situ mulai ada temen, mulai apa ya istilahnya, mulai global lah. Gua mainnya gitu, nggak cuman di scene itu. Kita main sama teman-teman Kanbab apa gitu kan, udah kenal. Nah, dari situ banyak juga kan influence, bukan cuma musik ternyata dari sana. Ada pemikiran, ada gaya hidup dan lain-lain gitu. Nah, dari situ gue coba kayak tadi tuh mau poster gitu kan. Wah, ini kayak ini cakep nih gitu. Gaya hidup gini nih. Tapi gitu ya mulai coba ini gitu kan. Singkat cerita pas kuliah gitu ya. Itu makin muncak indie kan. Pas gue kuliah tuh 2013.
Nah di situ gue pengen, nggak tahu kenapa nggak dikasih kesempatan, gue pengen ke situ gitu kan. Biasanya gue berubah gitu kan ke situ, nggak dapet. Gue lari ke fotografi dari situ tuh. Habis dari fotografi gue. Ntar gue potong Rul. Apa tuh? Gue potong Rul. Lu kayak ada yang menutupi nih Rul. Sebelum lu kuliah, gue setahu gue lu punya band. Ya enggak? Ya kan, lu selalu ceritain ya, nanti ngalur ke situ nanti. Iya itu kan ibaratnya kan ketika lu ketika lu kuliah, lu kan kuliah di Jambi kan? Iya. Nah di Jambi kan berarti kan band lu udah nggak ada kan? Bikin album habis itu bubar. Lu bercerita harus sesuai alur, bro. Iya. Gitu, jangan loncat cet. Iya jadi awas jatuh. SMA itu sempat punya band hip hop dan nelurin satu album. Tahun 2012 sih sebenarnya album rilis, cuma karena duitnya BU kan. Dicetakkan 2013 ini. Terus, nah dari band itu udah tinggalin gitu kan, sempet pengen bikin ke genre yang baru, malah nggak dapet feel gitu. Gue ikut di main di fotografi dan lain-lain. Sampai tadi tuh ke Sumatera kan, tinggal di Sumatera. Nah di Sumatera itu karena lingkungan baru ya bang. Gue nggak tahu nih mau main sama siapa dulu nih. Iya gitu iya. Kan. Diajakin abang gua. Diajakin abang gua. Lu punya abang lu? Abang sepupu. Oh abang sepupu. Diajakin kayak apa nih gitu kan, ngumpul-ngumpul di masjid gitu kan. Iya. Aduh kata gue PR. Enggak, itu ntar dulu Rul. Jangan itu dulu Rul. Itu udah. Jadi maksud gue gini. Apa ya? Gue lupa tuh. Maksud gue lu selain dari fotografi yang setahu gue itu lu pernah ngini juga musik maker kan lu kan? Nah, iya kan? Nah, lu harus menceritakan itu dulu lu. Jadi lu jangan loncat-loncat. Iya, pernah apa namanya produsin Willy Wills, Frontal, nah sama band-band yang baru-baru sih. Ya. Sempat jualan musik juga. Nah, iya kan? Jadi harus dilengkapin. Jadi harus lengkap, Rul. Kalau lu berbicara itu mah singkat banget, Rul. Ibaratnya baca buku, lu tahu nggak sih lu RPUL zaman dulu tuh? Nah itu lu RPUL berarti udah ringkas aja udah gitu kan, harus detail Rul. Iya, gua lawyer nih asik. Lanjut. Lu temen nyokap ya. Jadi itulah perjalanan lu berarti kan, lu pindah ke Jambi, abis itu lu menemukan suasana baru. Nah di situ lalu diajak sama kakak sepupu lu. Iya, tapi cuman itu doang sih bang, maksudnya diajak ke masjid gitu kan, kayak semacam itikaf gitu. Tapi nggak ngefeel gue langsung ini enggak, biasa aja tuh. Nah dari hip hop ke Ruli hijrah nih, gitu. Berawal memang setahu gue dapet cerita dari si Geta itu berawal dari Jambi, Sokro. Iya, nah, di Sumatera itu diajak abang, cuman dapet apa namanya pemahaman ya gitu ya. Itu pas kan dulu belum booming ya, kalau potongan video kajian tuh kan belum booming. Jadi kalau nonton kajian tuh full kan 1 jam kan dulu. Nah nonton lah kajian-kajian terlebih soal teologi, yang teologi gitu. Nah gue di situ malah gue baru tahu gitu kan konsep ketuhanan di Islam tuh kayak gini, terus konsep kenabian. Nah di situ ditambah plus ada kayak semacam falasi ya, kesalahan-kesalahan yang di luar Islam gitu kan, dikasih tahu. Nah di sini gue mulai wah ini gokil nih gitu, gue kemana aja gitu. Nah dari situ sih awalnya, cuman belum sholat. Jangan ngomongin sholat terus, gue juga masih belang betong tuh. Jadi menurut gue. Tapi sempet lucunya gini bang. Gimana? Itu kalau mau sholat kan gue belum berani ke masjid gitu ya. Itu gue lihat dulu di rumah tuh ada siapa nih. Lu masih mending, kalau gue dulu itu masih ada almarhum bokap, disuruh sholat sama bokap, gue ke kamar mandi cuci muka dong, habis itu tidur lagi Rul. Nah itu tuh dulu. Makanya kenapa gue ngundang lu kesini, menurut gue hijrah itu gampang Rul. Gampang bukan Rul, hijrah itu Rul, tapi yang susah itu istiqomah kan itu Rul. Nah makanya gue kan pengen mengetahui nih, kok lu bisa mempertahankan gitu tuh kan
Iya. Nah, gue udahlah di jalan Tadi ini emang aja. awalnya gitu, gue bukan yang kayak yang langsung tiba-tiba langsung sholat gitu apa. Enggak, yang penting tuh malah gue dapat pemahamannya dulu. Gue jadi nggak ngelakuin apa-apa gitu, biasa aja. Tapi sambil cari tahu terus ya, itu berlangsung lumayan sih, sampai 2-3 bulan. Mulai yang sampai apa yang bahasa Inggris mau nggak mau sampai jadi bisa itu Bahasa Inggris? Iya, dengerin video gitu yang bahasa Inggris gitu kan, karena nggak ada translate-nya, mau nggak mau jadi belajar kan. Ya dapat dari situ kan, mulai itu dicoba gitu kan, nggak yang sohor lah, sholat biasa aja gitu kan. Sorry nih lu korok. Iya nyata. Terus dari situ mulai gue udah mulai oke lah, gue rasa apa namanya, secara personal gitu ya, ibadah personal gitu. Nah gue pengen dapat belajar gitu langsung gitu, karena gue nggak tahu nih mau belajar di mana kan, di Sumatera tuh kan gue nggak tahu kan, pesantren apa gue nggak tahu gitu kan. Nah gue dapat kesempatan tuh balik, kalau nggak salah ya balik ke Serang. Balik ke Serang itu, yang gue PR-in malah pas gue balik ke Serang itu takut udah teman-teman gue ini kan masih yang dulu gitu, bayangan gue. Gue bodo amat lah gitu lah. Pokoknya kalau gue terpengaruh atau dia yang terpengaruh gitu. Datang, dan alhamdulillahnya beberapa teman-teman kayak si Begeng gitu kan, si Otoy dan lain-lain udah pada berubah juga gitu. Gue kaget gitu kan. Iya. Termasuk Geta juga kan. Kok ini mulai sholat gitu kan. Oh ini enak nih lingkungannya nih. Gitu. Udah adem nih gitu. Udah adem gitu kan. Cakep nih kayak gini nih. Cuman apa namanya, kita belum ada movement lah. Soalnya itu cuman masih sharing tentang apa namanya, nguat-nguatin iman aja lah gitu ya. Gitu. Nah dari situ gue balik lagi ke Sumatera. Dari Sumatera coba apa namanya, dapat alhamdulillah belajar di sana gitu kan. Cuman gue ngacak belajarnya bang. Nggak yang belajar ngaji dulu, malah ngaji nggak bisa, malah belum bisa ngaji gitu. Karena ngacak aja udah, yang penting gue apa namanya bisa paham dulu nih. Karena memang kan kalau memperdalam Islam itu kan tidak hanya kita menonton saja ya, tapi harus ada gurunya kan Rul ya. Iya. Biar kita paham patokannya. Biar kita paham dari hal yang terkecil gitu tuh kan. Makanya kalau memang hanya kita nonton saja lewat media-media yang ada gitu kan. Iya. Karena banyak apa sih namanya, perbedaan pendapat gitu ya. Gitu. Repot juga sih. Karena kita belum punya alatnya ya. Iya. Terus Rul, singkat cerita di Sumatera balik lagi kan ke sana tuh. Selang berapa bulan itu ada Zakir naik ke sini kan. Iya tahu. Galau gua, tiket udah sana lagi nyeleng lagi tuh. Emang Zakir naik ke sini ke Jakarta kali Rul? Jakarta apa Bekasi? Ke Bekasi. Bekasi gitu ya. Kan gua udah di sana. Udah mau nyari job foto, dapat kumpulin tiketnya balik gua lah. Bekasi lu? Bekasi kan, nonton. Sama Geta itu kan. Emang Geta ikut? Oh, nggak tahu gua. Nonton di Bekasi. Nah dari situ gue mulai melihat ini harus ada movement sih gitu. Terus sih buat gue pribadi awalnya gitu. Buat pribadi gue movement, setidaknya lingkungan gue ada. Udah tuh di Sumatera nggak beres sih kuliahnya mah. Iya. Gitu kan. Tahu gue nggak beres kuliah. Lari ke sini gitu kan. Emang disuruh nyokap juga, bokap sakit gitu kan. Ke sini. Langsung tuh dicanangin tuh tentang movement itu. Cuman gue nggak tahu kan mau sama siapa gitu. Geta kan ini bang ya di Jakarta. Iya, Geta Jakarta. Begeng juga masih di Lampung dulu. Iya, Begeng Lampung, jual nasi goreng kalau nggak salah gue di Lampung ya. Masih mencar-mencar lah gitu. Aduh, gimana ya? Gue buka BBM kalau nggak salah lagi. Gue buka BBM, ada recent update tuh. Kayak ngasih tanda ini doa buka puasa yang sahih kata. Wah, ini kalau yang kayak gini nih setahu gue yang ngaji. Nah, nggak mungkin orang biasa nih. Gue chat langsung pada masa itu kan. Gue chat, ternyata dia apa namanya ngaji di sini katanya.
Di mana tuh? Di Borobudur, di depan Borobudur lagi. Oh, yang gang gitu bukan? Masuk gang iya. itu. Awalnya di situ. Ya udah boleh nanti di situ katanya. Tapi abis Lebaran kata dia. Oke gue kesana. Nah gue ketika nyampe sana ternyata itu anak-anak band semua rata-rata. Iya, mulai yang kayak apa namanya, owner distro juga ada di situ gitu kan. Gitu? Iya gitu. Terus yang tukang event segala ada di sini semua kata gue. itu Dari ketemu kan apa tempat base-nya dulu tuh udah dapet tuh. Temannya udah dapet, udah jadi ngobrol seru lah gitu, kita cerita banding apa namanya, cerita dulu lu gimana bisa kesini gitu kan. Kayak mualaf aja kan ceritanya. Ya udah, dari situ tuker-tukeran ide bikin movement tuh. Awalnya movementnya cuman pengen bikin kayak gini, bikin di YouTube, Instagram gitu kan. Enggak yang berbentuk fisik gitu, event. Singkat cerita ditawarin sama Excelso lah gitu. Ada lahan nih katanya, mau diolah katanya. Buatlah talk show itu. Pertama tuh undang sama teman-teman yang. Ya, gue tahu waktu itu undang Adam, Ake, ya tahu. Ada Carik, benar. Iya kan, orang-orang yang berpengaruh lah gitu kan. Alhamdulillah tuh rame, responnya bagus. Di sana mulai setelah event itu baru dirapatin yang lebih serius gitu. Nah ternyata mulai ada penunjukan ketua dan lain-lain, tapi belum resmi lah, kita belum kayak punya yayasan dan lain-lain. Iya. Tapi respon di situnya bagus banget gitu. Jadi respon di mana nih, di Excelso-nya itu? Bukan, di luar setelah event itu. Itu bagus banget. Tapi itu jadi kayak ternyata yang dulu perasaan gue dulu yang gue mau nongkrong di mana ya, gue nggak tahu. Ketika dia explore, ayo bareng gitu di sini. Mau ngaji yuk bareng di sini. Jadi saut-sautan gitu. Jadi itu udah terbentuk Taklim Club belum? Nah itu di situ di Excelso itu 2017. 2017. Iya, sebelum puasa itu. Kenapa dikasih nama Taklim Club? Nah awalnya kan tadi rencananya kan cuman pengen konten YouTube sama IG. Kan itu sistem clouding. Iya. Nah Taklim kan Thalabul Ilm gitu, singkatan gitu. Apaan sih itu artinya, Ron? Taklim itu? Mencari ilmu, nuntut ilmu. Oh. Nuntut ilmu, belajar. Iya. Belajar via clouding gitu. Taklim Cloud kayaknya ringan gitu di. Nah di Taklim Cloud itu mulai berkembang gitu. Nah, teman-teman ternyata yang perasaan dulu gua itu dulu di Sumatera pengen nongkrong pengen yang anak muda semua ngaji tuh terwakili di situ gitu. Alhamdulillah tuh di sorry Rol, gua potong Rol. Semenjak lu hijrah ini dan baru-baru hijrah Rol, terutama baru-baru hijrah, ada nggak sih Rol cibiran ke lu tuh Rol? Karena yang setahu gua kan banyak aja tuh orang yang mencibir, wah kata celana ngatung, ada ya kan, berjenggot segala macem lah kan. Pasti kan, wah menurut gua dengan seperti itu ya mungkin pengaruh media kan segala macam, berpakaian seperti lu ini kan dibilang wah teroris nih gitu kan, atau fanatik gitu kan. Nah ada nggak sih lo? Iya ada, paling sebenarnya yang paling kuat di keluarga gitu kan, awal tuh. Iya gitu kan. Nyokap lu emang cerita ke gue tuh Rul. Cuman gue kasih fakta-faktanya gitu kan. Alhamdulillah udah nggak ini sih. Iya. Nah tapi di lingkungan tongkrongan lu sendiri nih, terutama teman-teman podium yang tahu lu hijrah, ada nggak sih ketika lu ketemu nih sama salah satu temen lu yang masih mempertahankan gaya hidupnya mereka gitu kan? Ada nggak sih cibiran gitu? Iya ada, cuman kalau yang di teman-teman tongkrongan dulu sih udah saling tahu gitu. Udah saling tahu, jadi kita juga nggak yang terlalu gimana gitu, jaga jarak, enggak sih, aman aja gitu. Biasa aja gitu. Paling kayak udah mulai pahamnya tuh kan, malah alhamdulillahnya gitu teman-teman yang di tongkrongan tuh kayak kalau masih pengen minum gitu, dianya sendiri yang menghindar gitu kan. Jadi ada toleransi sendiri sih. Lanjut tuh mengenai Taklim Club tuh, gua ini masih ini juga nih, masih apa sih? Belum kekorek nih Taklim Club. Nah, berapa orang sih Rul awalnya Rul
lu pertama kali menderita taklim Cloud ini ya? 11 apa? 11 orang. Apa 12 Founder. kayak Yahudi lah. Kenapa 12 identik dengan Yahudi? Ya 12 Bani Israel kan. Nggak paham gua. Yehuda, Zebulon, Yusuf, iya, tahu gua tahu. Benyamin. Iya dari 12 itu mulai apa kayak tarik satu teman lagi, jadi mulai jadi banyak gitu. Berkembang sampai sekarang gitu ya. Udah berkembang, terus cari kayaknya bukan kelas cewek. Foundernya siapa Rul selain lu? Awalnya sih gue bertiga, gue, si Gusti, ada sama Abizar. Masih sampai sekarang? Bikinnya juga di M Studio loh. Oh di sini, gimana nama? Ini cuma di sini ngomong. Enggak lah. Tapi kamu sih Rul, jadi ide itu datangnya mendadak gitu kacau aja Rul gitu kan. Dan dengan kondisi yang tidak dan dengan lokasi yang tidak ditentukan gitu kan. Ya ide mah pasti berkembang kayak gitu aja nah Rul. Di mana tuh Rul kajian lu Rul selain di At-Taubah? Awalnya bukan bikin kajian malah gua. Bikin ininya teman-teman itu storytelling tentang apa aja sih lu punya gagasan, lu mau cerita lu dulu seperti apa, mau punya ide apa, cerita dari di speed show tuh awalnya tuh. Bikin di situ. Nah itu responnya malah bagus, ih kok ini mah ngajinya enak gitu, bukan ngaji sih, ngumpul terus ada kayak sesi tanya jawab gitu. Tapi gue memang bener Lur, gue pernah sholat di At-Taubah itu tuh, adem Rul, ngedengerin azannya Rul. Jadi dari gerakan di speed show itu kita alhamdulillah dapat tempat akses di kafe. Nah kita buat setiap 2 pekan sekali itu kayak gatheringnya itu di kafe itu. Itu berjalan alhamdulillah lama sih, 6 bulan 7 bulan apa jalan itu. Sampai udah mulai kayak ngerasa sih teman-teman tuh kayaknya butuh update, pengen ngaji yang lebih silabus dan lain-lain. Ya udah lah, dari teman-teman tangkap dibikin kelas nih, kelas yang ngaji Quran dulu gitu kan, baca Quran ini jadwalnya ini. Nah kita buat nyanangin ngaji yang soal hukum-hukumnya apa gitu ya, tentang hukum Islamnya gitu ya. Itu di At-Taubah tuh alhamdulillah. Oh, tapi itu ada gurunya juga ya, mengenai hukum Islam gitu ya? Ustadz yang ngambil itu. Oh gitu. Itu emang gak bisa ngerang. Iya bener sih. Karena memang hukum Islam ini memang wah susah orang. Nyalurin aja gitu kita mah. Ngitung ini aja apa? Hukum waris Islam aja susah. Oh iya. Iya kan? Faraid. Faraid iya. Nah, Rul. Abis itu sampai sekarang Taklim Cloud udah berapa tahun sih Rul? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Alhamdulillah. Berapa banyak ininya Rul? Apa? Kalau ngaji yang kajian. Peserta ini apa sih? Kalau kajian. Kalau di organisasi kan anggota ya. Oh, kalau ininya di kita tuh cuma kurang tahu belasan sih. Belasan ya. Yang inti ya gitu. Soalnya kan di bawahnya ada ini lagi sih yang binaan yang masih sekolah gitu apa. Oh. Alhamdulillah ada juga. Karena banyak sih ya yang ini apa namanya? Ya bisa gue bilang komunitas-komunitas yang hijrah gitu kayak apa sih namanya? Yang subuhan itu motor subuhan. Iya, biker subuhan. Biker subuhan itu kan. Nah, jadi memang udah banyak, cuman kan setahu gua yang memang bener booming awalnya sih Taklim Cloud sih Rul. Iya. Gitu. Nah, itu juga alhamdulillahnya gini Bang, dari yang pernah ngaji di Taklim Cloud, mungkin dari yang di Speed Show atau yang di At-Taubah gitu, atau yang ngaji tahsin Quran, itu dia bikin ngaji sendiri lagi di sekolah, di tempat kerja gitu, sampai ngontek Bang, supply ustad dong. Gua ngebahas mengenai diri lu juga nih Rul. Balik lagi nih ke pribadi lu Rul. Kenapa lu memilih berhenti dari bermain musik? Kenapa lu bilang musik itu haram? Kayak gini, awalnya dapat pemahaman awal tuh memang musik haram gitu. Ternyata pas dipelajarin lagi gitu ya, beli bukunya, terus ngaji sama ustadznya dan lain-lain, emang ada berbeda pendapat gitu di situ. Ternyata ada berbeda pendapat. Cuman
jelas kalau yang musiknya yang begitu-begitu mah ya jelas. Nah, gue ngerasa kalau misalkan gue tetap di musik gitu tuh, ini malah memberatkan apa namanya, kayak lu lagi dakwah gitu kan. Alah, ini mah masih laga-lagaan kali gitu. Kalau kayak sholawatan gitu bisa dikatakan ini nggak? Enggak ini, bukan musik. Jadi yang sebenarnya ya intinya Bang, kalau yang paling gue pegang sih pendapatnya, yang nggak boleh itu alat musik yang bernada. Alat musik yang bernada? Gitar. Oh, gitar. Piano, violin gitu ya. Tapi jadi kalau yang di zaman Nabi dibolehin itu memang cuma daf itu maksudnya rebana sih. Alat pukul. Jadi berbentuk ketukan. Drum kayak gitu. Drum bisa gitu. Itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kalau drum begitu. Karena dia nggak bernada. Pas dicek gitu hadisnya memang yang berbicara seruling itu seruling setan gitu kan. Ada seruling, terus ada trompet kan, ajan sempat mau jadi pakai trompet. Karena ternyata disimpulin ulama itu nada, masalah nada gitu. Kayak gitu. Itu semua ulama udah sepakat kayak gitu ya? Iya, yang jadul yang salah gitu. Kalau yang kontemporer kesini mulai. Terus kenapa lu berhenti ngerokok? Kalau berhenti ngerokok. Itu tadi gue di Sumatera tuh mumpung nggak ada temen ya, nggak ada kenalan gitu. Gue buat image baru, gue coba paksa tuh. Tapi apa yang nongol duluan ya gitu. Yang orang tahu ini ada orang nggak berubah tuh. Berhenti rokok Bang. Gue paksain sih itu. Gue masih pernah berhenti ngerokok. Nggak kuat Iya. Nggak kuat. Cuma bisa 10 hari abis itu gue ngerokok lagi. Gitu. Nah gimana lu cara lu menghilangkan candunya itu? Awalnya tuh memang alhamdulillahnya kan lingkungan di sana gitu. Gue milih aja yang baru, yang nggak ngerokok. Alhamdulillah kebantu di lingkungan sih. Gue juga pernah lagi di sini gitu di Serang tuh berhenti ngerokok, pernah abis tipes kan sakit ya nggak ngerokok ya. Dapat 2 minggu, ngerokok lagi? Udah nggak ngerokok. Pas suruh jemput nenek gitu kan ke bandara. Aduh sendirian nih, gue PR deh kata gue. Gue beli yang kecil lah gitu. Oh tapi sempet juga ya? Awalnya itu. Sempet juga. Dapet apa, ngerokok lagi. Emang lingkungan sih yang paling ini. Nah, satu problem di pemuda itu yang ini fatal ternyata. Kenapa tuh? Itu soal sekularisme sama liberalisme sih. Ini hampir semua sih teman-teman tongkrongan gua atau teman sekolah dulu itu sealim-alimnya dia kepapar pasti. Contohnya? Ya kayak dia nganggap ya agama sama gitu. Apa aja sama sih gitu. Masing-masing aja gitu. Padahal dia rokok enggak gitu kan. Enggak badung lah gitu, tapi pemahamannya begitu gitu. Nah, ini kan bahaya gitu. Ya. Ya, benar karena kan kalau berbicara sama ya sebenarnya itu lebih fatal gitu kan. Maksudnya kalau kayak apa namanya, kayak misal dia berzina gitu ya. Dia berzina tuh dia tahu kalau dia tuh dosa kan. Dia tahu juga tobatnya ya bisa tobat gitu. Yeah. Tapi kalau ini nggak tahu gitu. Dia merasa ya udah kenapa sih gitu, ribet banget gitu. Jadi udahlah gitu kan. Gua ini gitu ya. Iya, itu yang bahaya, Man. Toh apa surga dan neraka itu bukan lu yang memutuskan gitu kan. Biasanya kan seperti itu tuh ya. Seperti itu gitu kan. Gitu. Gua juga sempet sih ketika ada yang negor gua gitu kan. Ya gue juga belum lempeng Rol, asli gue belum lempeng. Gaya doang jenggot Rol. Iya beneran, gaya doang jenggot. Karena kalau gue kerok jenggot, pipi gue bulat Rol. Nah, tapi juga gitu gue jawab juga seperti itu. Lah urusan apa nama lu gitu kan. Masalah surga dan neraka kan bukan urusan lu gitu kan. Memang gue akui gue salah dengan mengucap seperti itu gitu kan. Cuma apa ya, nggak bisa nerima aja gue Rul gitu tuh. Gitu digituin tuh Rul, nggak bisa nerima aja gue. Kenapa gitu ya kan. apa gue memang belum apa ya, belum ketemu
mungkin hidayah gitu Rul ya. Si apa yang problemnya tuh itu pemahaman-pemahaman seperti itu kan, sekularisme gitu kan. Buat sama dulu kan pas sama Geta tuh bikin boombox gitu. Nah boombox itu kan awalnya kayak Zain musik aja lah gitu, dulu 2013 tuh. Nah kenapa nggak dihidupin lagi nih, tapi diganti baju. Nama mau biarin aja lah udah gitu. Ya udah tuh bikin, kita pertama apa terbit 2018 apa. 2018. Yang pas bahas musik aja gitu ya? Enggak, yang udah hijrah tuh, boombox. Yang pas awal pertama kali terbit tahun berapa? 2013 sampai saat ini ya udah jadi apa, boombox? Sekarang udah jadi website ya. Awalnya berarti udah berapa tahun itu? Cetakan gitu. Kan dulu mah nyebarinnya lewat kalau ada event kasih kayak pang-pang gitulah. Iya, fanzine. Tapi sekarang ngebagiannya Jumatan. Oh gitu? Kita bikin apa pertama 500 eksemplar gitu kan. Bagian di Jumat tuh. Wah, tapi isinya tetap dengan ini. Ya itu tadi isinya membantah tentang sekularisme, liberalisme gitu kan. Jadi counter opini lah. Lu nggak takut diserang dari ini, dari orang-orang yang ya mengatakan itu salah apa segala macam gitu. Itu kalau itu pasti ada kan? Pasti ada gitu. Tapi dan itu siap diskusi kalau soal itu. Nah itu semangatnya sih udah mulai, wah nih jiwa yang dulu gua gitu kayaknya tersalurkan lagi gitu. Baginya kayak IN, kayak Untirta gitu kan, Jumatan tuh sebelum jam 11 tuh udah beres tuh. Masukin gitu kan, jadi semangat nulis gitu. Itu cuman, free itu ya, free kesini-sini, wah ini udah nggak efektif gitu karena udah beda zaman ya. Orang itu kan kecenderungan sekarang adalah selain memang pengen dilihat fashion gitu, dia juga pengen terlihat pemikirannya kan. Ya. Di sosial media terutama gitu kan, kalau dia ngepostnya soal yang bau-bau politik atau apa gitu, kayaknya dia representasi diri dia seperti itu gitu. Nah kita buat aja kemasannya, desainnya seperti apa, boombox ini dijadiin website. Nah kayak gitu. Tapi lo dikecam nggak sih lo? Gua baca boombox design. Boombox apa awal tuh memang belum dirumusin sih, masih meledak-ledak lah gitu soal counter opini dan lain-lain. Terus ini udah mulai dapet celahnya gitu kan. Jadi yang dijual memang judul dulu yang penting. Judulnya jangan terlalu menohok gitu, agak selengean dikit, sama desainnya yang. Tapi menurut gua nggak selengean ah. Gua baca nggak selengean lu, beneran. Itu yang awal-awal itu kali. Ih. Enggak Rul, nggak selengean Rul. Menurut gue itu bacaannya adalah baca tentang perang semua Rul. Iya, bener. Kecuali ini ya. Salah satu. Terkecuali kalau adik gue yang nulis tuh ya. Gue bukan ngebela adik gue, enggak. Adik gue nulis paling profil dia sama Buya Hamka. Terus apalagi waktu itu ya. Ya Buya Hamka ya kalau nggak salah. Gue adik gue yang nulis ya. Salah satunya itulah. Tapi kalau lu yang nulis Rul, gue baca itu adalah mengenai perang. Kenapa lu selalu mengambil tema perang aja? Nah itu tuh yang gue tanya. Awalnya gini kan, kita di Boombox itu kan ada banyak member ya. Nah tadi Bang Geta itu khusus kayaknya bikin counter opini gitu, pakai statement ulama-ulama Indonesia gitu kan. Dia belikan bukunya Nasir gitu kan, Buya Hamka gitu. Jadi fokus di situ tulisannya. Ada porsi-porsinya. Awalnya. Kalau lu bagian perang lu. Bukan, jadi ada yang memang apa? Ada kan ini enggak juga gini Bang. Enggak usah ngalor ngidul kalau lu fokus mengenai apa. Nah, dulu awalnya nih. Awalnya gitu kan. Gue dapet narasi nih, orang-orang Islam biasanya kalau diomongin, lu Islam gitu, sebarin pakai pedang, ketakutan gitu, kayak ketakutan gitu. Awalnya itu satu, sama media itu, media mainstream gitu ya, itu mengecam kalau yang berbentuk jihad dan lain-lain itu bentuk kriminalitas yang luar biasa gitu. Nah, gue coba terangkan gitu ya, yang zaman dulu sama yang hari ini gitu kan. Itu lewat Boombox gitu. Awalnya di situ. Tapi kesini-sini kayaknya nggak bersahabat gitu ya si Instagram ini ya gitu. Akun gue hilang satu.
satu tuh kaget itu. Bikin lagi, Rul. Bikin lagi, terus beritain lagi seperti itu. Kalau perlu bikin akun 10 gitu kan, minimal tuh. Maksimal terserah lu deh berapa kek gitu. Ya, cuman kita diskusi lagi gitu kan. Ini gimana nih? Udah berarti jangan ditulis, misal kalau mau nulis tentang gagasannya apa yang umum ya, misal Osama bin Laden gitu. Kan itu langsung mukanya tuh kayak kedetek gitu ya, kalau upload itu kan langsung hilang. Nah, gue ambil aja tuh teks. Kalau teks nggak masalah. Misal perspektif geopolitik Osama bin Laden, tapi gambarnya George Bush. Nah, dibikin kayak gitu. Oh, itu nggak hilang? Nah, itu nggak hilang. Tapi gitu? Kalau muka langsung kedetek hilang. Muka Osama bin Laden, detek langsung hilang. Kalau di Indonesia tuh yang kena itu kalau ngepost Habib Rizik sama Abu Bakar Basir pasti hilang. Oh, gue baru tahu itu. Iya. Coba gue tes ntar ah. Jangan bang, pakai akun lain maksudnya. Jangan akun sendiri. Maksud gue di akun Instagram. Instagram, Facebook. Hilang. Iya. Soalnya Instagram, Facebook, WhatsApp itu kan satu kan yang punya kan. Mark Zuckerberg. Jadi memang keterkaitan dia udah. Iya. Kita dapat cari amannya seperti itu karena Boombox sudah mulai naik gitu followersnya, terus pengunjungan websitenya. Ini sayang gitu kalau kita mempertahankan ego, hilang akunnya konyol. Iya, gitu, betul. Ngapain betul. Juga gitu. Dimulai lagi dari nol ya. Itu sampai yang lebih luar biasanya tau, itu di Boombox itu, karena kita kan bahasannya udah nggak kesana lagi, kita kemas itu. Udah di DM-in sama orang-orang ISIS. Ini aja nih lo. Pertanyaan terakhir nih lo. Iya. Pertanyaan terakhir. Gua dari tadi nih udah ada di otak gua. Cuman gue bingung mau motong lu harus kayak gimana nih kan. Karena lu terlalu semangat nih ngomongin itu. Lu setahu gua lu belajar menulis dengan udah ada hasil karyanya yaitu Serenada Muslim. Dengan covernya adalah kayak pesawat gitu ngebombardir sebuah kota. Itu cover itu sebenarnya siapa? Ngiru Green Day Duki. Oh iya. Nah, apa sih Ro isi singkat dari Serenada Muslim ini Ro? Singkatnya kalau lu pengen tahu Islam gitu, ringkas tapi dengan pemahaman yang bertele-tele. Intinya tadi yang di awal gue pengen dapat pemahaman Islam, yang maksud gue itu yang inti. Jadi gue di situ nggak berbicara soal sholat begini, enggak. Inti pemahaman itu di situ sih, di buku gue coba rangkum. Gitu. Masih ada nggak bukunya? Nggak tahu nih, gara-gara COVID nih ini susah ngorder laginya apa, nyetak laginya nih. Nggak kebagian lah ya. Nggak kebagian gue. Ya segitu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak Rul. Iya, Bang. Sukses terus buat lu. Amin. Dan selalu istiqomah. Sukses juga Bang. Buat anaknya ganteng. Amin. Dan sukses juga buat Talim Cloud. Amin. Terima kasih untuk Cafe Kopi Rumah Mantan yang sudah menyediakan tempat buat kami. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.